rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya di siang hari ini? Luar biasa. Yang luar biasa siapanya? Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik, pada siang hari ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan puji-pujian kami, kami menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya hadirat Allah turun di tengah-tengah kami pada siang hari ini, siap memberkati kami, dan kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur, kami berterima kasih atas karya Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, siang hari kami akan siap memuji Tuhan. Kami akan siap bersorak kepada Tuhan. Kita katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
jodoh satu dengan yang lain. Haleluya. Sebuah terobosan terjadi di gereja Philadelphia. Haleluya. Amin. Terobosan terjadi di gereja Philadelphia. Terus bersemangat. Amin. Dia telah pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala. Merangkai jalan raya. Pencipta alam semesta. Tuhan
segala hati Tuhan kami memuji kebesaran Tuhan. Dan Engkau layak kami tinggikan dan layak kami sembah. Pada siang hari ini Tuhan, kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu Bapa. Semua kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami, karena Engkau yang telah menyertai kami Tuhan. Sepanjang hari ini sampai hari ini kami ada. Kami percaya Tuhan pertolongan serta terlambat Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau pada siang ini Tuhan kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami buka hati kami untuk kami menerima firman daripada-Mu Bapa. Terima kasih Engkau urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Syukur dan berterima kasih. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, shalom. Ubur-ubur ikan lele. Tadi malam kita udah malam-malam ya pulang ya. Sekarang kita ketemu lagi. Ya, terima kasih saudaraku ya yang telah hadir di rumah-rumah Tuhan yang antusias. Saya percaya kalau hari ini siang ini kita akan diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku masih ada yang ingat nggak? Ketika saya membawakan firman Tuhan yang beberapa minggu yang lalu, ada yang ingat apa yang saya sampaikan pada waktu itu? Setiap firman yang disampaikan, ya kita harus bisa untuk meneliti, merenungkan, saudara. Kita harus bisa untuk untuk kita merenungkan firman itu siang dan malam, saudara. Ya, jangan dibuang sia-sia, saudaraku. Setiap firman disampaikan oleh hamba Tuhan, ya itu akan menjadi kekuatan kita yang baru. Kan setiap hari kan kita perlu yang namanya makanan rohani, ya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kemarin kita belajar untuk menjaga hati, betul? Ya, untuk menjaga hati itu memang tidak gampang, saudara. Ya, saudaraku, bagaimana untuk menjaga hati? Ada yang tahu nggak? Kemarin saya sampaikan. Nggak ada yang tahu juga. Berarti ini buat saya nanti ikut belanja ya. Belanja apa? Ya, saudaraku, kemarin kita menjaga hati. Harus menjaga hati itu harus mempunyai iman yang sejati, saudara. Ya, mempunyai iman yang sejati, hidup intim dengan Tuhan dan bertekun di dalam firman Tuhan. Ya, hari ini saya ingin sampaikan karena hari ini kan berkesinambungan ya saudaraku ya dengan kegiatan pikiran, perasaan dan kehendak kita. Saudara. Nanti juga menentukan karakter seseorang untuk kita bertindak, untuk kita berkata-kata dan kita bercakap. Ya, saudara, karena dalam Amsal 27 ayat 19 itu mengatakan air mencerminkan wajah dan hati manusia itu mencerminkan manusia itu, saudara. Ya, kalau hati manusia itu tidak beres, itu saudaraku hari ini kita belajar. Karena kemarin kita udah menjaga hati, hari ini kita menyatukan hati. Ya, kita menyatukan hati, kita tumbuh bersama, kita ingin memenangkan jiwa. Ya, kalau tiga serangkai ini kalau kita sudah dapat, saudara, hidup kita berkenan kepada Tuhan, saudara. Dan kalau kita sudah menyatukan hati kita dalam hati, ya saudara, maka semua mempunyai visi dan misi. Saudara tahu nggak misi GSJ Philadelphia? Visi GSJ Philadelphia adalah satu visi kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Dengan sesuai tema ini menyatukan hati, bertumbuh bersama, dan ini memenangkan jiwa. Saudara tahu, saya tema ini mendapatkan tantangan buat saya pada kita. Pada waktu itu pelayan Tuhan itu berdoa di mana ada doa di Serpong. Saudara lihat spanduk? Mungkin yang di mana ada doa lihat spanduk ya. Itu adalah yang menyatukan hati, bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Saya melihat spanduk itu kayak ini, boleh saya untuk membawakan sesi sambungan dari menjaga hati saya kemarin, saudara ya. Itulah yang saya dapati, tantangan saya itu menyatukan hati dan bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Itu yang saya dapati. Hari ini saya ingin sampaikan, saudara ya. Karena itu visi gereja Philadelphia bertakar, bertumbuh dan berbuah. Misinya melayani dengan kasih, ya, sesuai dengan misi kita hari ini, saudara. Artinya pertumbuhan iman di GSJA ini harus bertumbuh, saudara. Kita harus bertumbuh bersama. Kita harus bertumbuh, berakar dan berbuah. Jangan kita hanya bisa berakar doang tapi nggak nunggu-nunggu, saudara. Ya, itu namanya iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati, nggak bisa jalan. Kita ingin bertumbuh bersama. Saya, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, kita ingin semuanya kita ingin bertumbuh. Ya, jangan sampai kita harus bisa bertumbuh bersama-sama, saudara. Nah, dalam pertumbuhan iman kita, memang ada sesuatu yang menghalangi kita. Kalau tumbuhan ini kalau di ilalang ya biasanya kita nanam cabai itu pasti ada ilalangnya di pinggir itu, rumput-rumput kecil itu. Itu yang mengganggu pertumbuhan kita, saudara. Yang ini harus kita bersihkan.
kita cabut. Jangan sampai dia bertumbuh bersama. Kita juga bertumbuhnya bukan hanya ada di gereja. Kita bertumbuh bisa ada di dalam komsel. Kita bisa bertumbuh ada di komunitas-komunitas yang sehat yang kita sudah kemarin kita komsel bersama di KM ya. Artinya kita harus bertumbuh bersama. Jangan sampai Philadelphia jemaat-jemaat Tuhan tertinggal, saudara. Ya. Dia bilang kita harus berani mempunyai iman yang besar. Kita harus maju. Karena kita tahu kalau kita hanya punya iman yang kecil, kita nggak bakal bisa maju, saudara. Kita nggak bakal bisa berbuat apa-apa tanpa iman yang kecil. Kita harus berani maju dengan iman yang besar. Karena kita tidak tahu kalau Tuhan itu menyertai, semua pasti akan terjadi. Amin. Jalan Philadelphia Tanjung Bulung ya saudara ya. Hari ini memang semua kita pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ya. Kita semua lagi bergumul saudara. Ya, bergumul tuh untuk membeli tanah saudara. Ya, bergumul untuk membeli tanah, untuk kita bangun gereja ya. Tetapi kita nggak tahu uangnya dari mana. Ya, kita tidak tahu tanahnya ada di mana. Tapi kita percaya saudara, satu hal yang ingin saya katakan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Amin. Ya. Roma 8 ayat 8 mengatakan firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ini saudara rencana-rencana Allah. Kita datang ke tempat ini. Ya, kita tahu tempat ini adalah kita masih kontrak ya saudara ya, kita masih sewa. Tapi kita percaya, kita harus percaya bahwa kita akan mampu membeli. Amin. Kita akan mampu untuk membangun. Amin. Dalam hal ini saudara dan saya harus sepakat saudara. Ya, untuk kita dapat menyatakan hati dan iman kita, untuk kita dapat bertumbuh bersama-sama dalam proyeknya Tuhan, yaitu apa? Membangun rumah Tuhan. Amin. Amin. Setuju? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Yang setuju. Siapa yang setuju untuk membangun rumah Tuhan? Siapa yang ingin membeli rumah Tuhan? Ya, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Kita hanya bisa berdoa. Tuhan tahu apa yang kita mau. Tuhan mau apa yang kita inginkan. Dalam pergumulan kita Tuhan pun tahu. Ya, kalau kita menyatukan hati kita ya saudara, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana supaya mujizat itu terjadi saudara? Yaitu dengan doa. Kita tahu kan doa mengubah segalanya kan? Doa mengubah segala sesuatu. Bila didoakan, dengan doa yang tulus saudara, ya, dengan doa merendahkan hati kita, untuk kita memohon, untuk kita meminta, Tuhan pasti memberikannya saudara. Jadi Tuhan tahu kebutuhanmu dan keperluanmu saudaraku, dan juga Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terus yang kedua apa saudara? Yaitu ketaatan. Mujizat Tuhan pasti terjadi dengan ketaatan kita. Dan kalau taat itu hanya komitmen kita, hati kita harus komitmen bahwa kita ingin melakukan semuanya untuk Tuhan. Amin. Ya, pertumbuhan iman juga bukan hanya di gereja saudara. Yang sudah saya bilang itu ada komsel pun ada. Kita saling menguatkan. Ya, keluarga Allah lah kita saling untuk Tuhan menyaksikan itu kerajaannya. Tuhan ingin menyaksikan kerajaan itu keluarga saudara. Kalau keluarga hidup itu bersama, keluarga hidup dengan firman Tuhan, Roh Kudus pasti hadir saudara. Amin. Amin. Semua apa yang kita pergumulkan, semua apa yang kita inginkan, walaupun belum terjadi, kalau kita bersabar, kalau kita taat untuk menantikan semua itu pasti akan terjadi dan indah pada waktunya saudara para pengasih. Dan kedua adalah pribadinya, karena kita segambar dengan penciptaan Allah, ya. Karena kita segambar dengan penciptaan Allah, makanya Tuhan ingin di dalam keluarga kita itu ada pribadi-pribadi yang mengenal hati Tuhan, ya saudaraku. Dan juga kita harus tahu kehendaknya Allah, ya, yaitu harus kita hidup bersyukur. Hidup ini memang tidak gampang, soalan di depan mata tidak dapat kita menghindari. Tetap kita harus maju, kita lakukan. Gak bisa kita menghindarkan, nggak bisa saudara. Halangan rintangan itu harus tetap kita maju bersama Tuhan. Amin. Nah saudaraku, dalam Matius 5 ayat 16, mari kita baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saudaraku, kita lihat, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ya, kalau engkau masih
menyimpan semua itu ya dalam hati kita. Karena di situ dikatakan tadi apa? Hendaklah terangmu bercahaya depan semua orang. Kalau hati kita tidak bisa dibereskan, hati kita masih menyimpan kebencian, dendam, apalagi dengan sifat yang namanya keegoisan ya, iri hati. Hati-hati saudaraku ya, air mencerminkan wajah. Demikian hati manusia itu mencerminkan manusia itu sendiri ya. Itu nggak bisa dipungkiri saudara. Setiap firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang kita baca setiap hari itu sudah diaplikasikan di dalam dunia ini yang kita jalani hari ini saudara ya. Jadi hari ini kita percaya ya, jemaat-jemaat Philadelphia, jemaat-jemaat yang setia. Amin. Dan yang ketiga saudaraku ya, bagaimana supaya mujizat Tuhan itu akan terjadi saudara di tempat ini, yaitu dengan ujian. Ya, ujian tadi kita sudah tahu, tapi ujian ini menghasilkan ketekunan saudara. Ya, ujian menghasilkan ketekunan. Kalau kita sudah teruji, mahkota kehidupan akan menanti kita saudaraku. Yakobus 1 ayat 3 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ini lain juga mungkin ada permasalahan dan persoalan hidup. Kita nggak mengerti saudara, karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi akan hari esok. Ya, apa yang diuji Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan untuk hari esok kita nggak mengerti saudara. Karena hidup kita ini misteri saudara, nggak ada yang tahu hidup kita. Ujian yang Tuhan izinkan itu bukan tanpa tujuan loh. Tuhan izinkan itu pasti ada tujuannya. Untuk apa saudara? Itu adalah bagian proses pendewasaan iman kita. Ya, setiap hari kita diproses. Ini perlu diproses karena ujian yang Tuhan berikan itu pasti ada tujuannya saudara. Dengan pendewasaan iman kita. Ya, dan Tuhan inginkan hidup kita ini diproses dengan moralitas yang benar dan kuat, yaitu berani menghadapi krisis. Amin. Kita harus berani menghadapi tantangan, apalagi krisis-krisis sekarang ekonomi ya saudara. Yang kedua adalah tabah untuk menjalani setiap keadaan saudara. Setiap keadaannya apa? Kalau kita orang percaya, tiba-tiba ada kita, itulah kita harus tahan uji saudara. Kita harus tabah loh menghadapi semua apa yang kita dengar saudara. Karena pendengaran kita bukan kalau iman kita ingin bertumbuh kan, iman timbul dari pendengaran ya saudara ya. Kalau kita mendengar seperti itu, terkadang kita kalau kita yang mengenal Tuhan ada rasa kayaknya kecewa ya saudara. Oh teman kok begitu caranya kan begitu ya saudara ya. Kalau saya. Dan yang ketiga apa saudara? Menang. Kita harus menang. Menang apa? Kita harus menang melawan kebenaran saudara. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Menang itu bukannya kita menang dalam kita kuat ya saudara ya, tapi kita menang di dalam Tuhan. Kita bersabar dan bersabar. Itu yang Tuhan inginkan. Karena kita diajarkan kasih saudaraku. Selalu mengalah dan mengalah. Mengalah bukannya kita kalah saudara, tapi kita tahu Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita mengasihi mereka. Amin. Kita merenungkan hari ini saya mengerjakan apa. Hari ini siapa yang saya salahkan? Kita harus renungkan setiap hari saudaraku, supaya ada pertumbuhan iman kita yang tidak baik. Kita ingin memperbaiki, ya, supaya kita ingin memperbaiki karakter kita juga saudaraku. Jadi sekali waktu nanti itu pasti terjadi lagi, kita bisa ngerem. Oh iya, Tuhan sudah mengingatkan saya seperti ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami pelayan-pelayan dan hamba Tuhan mengajak untuk saudara-saudara kita ingin bertumbuh bersama. Amin. Hari ini kita ingin bertumbuh bersama saudara. Iman kita ingin kita bertumbuh. Ya. Di dalam kasih dan iman di tempat ini saudaraku. Amin. Amin. Oleh karena itu kita harus berjalan saudaraku. Sejalan dengan apa? Dengan kekuatan Allah. Jangan dengan kekuatan kita. Kita nggak ada kemampuan saudara untuk menjalankan semua ini. Kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita harus mengandalkan kasih Tuhan, ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri nggak bisa, ya. Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan, perlindungan Allah sempurna. Amin. Nah, dalam kekuatan Allah kita harus membangun manusia roh kita, saudara. Manusia roh kita harus bangun. Dengan apa? Yaitu dengan terus menerus 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot,
Namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Itu batinnya kita, ini rohani kita, saudara. Setiap hari kita butuh yang namanya vitamin rohani. Dari apa? Yaitu dari yang namanya firman Tuhan. Ya, setiap minggu kita seminggu sekali kita mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari, apakah kita mendengarkan firman Tuhan? Harusnya kita membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kan ada 4M ya. Dengar, merenungkan, melakukan, dan membagikan, saudara. Ini yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya rohani kita ini dapat bertumbuh. Jangan menjadi kerdil, saudara. Saudara tahu ya, kalau pohon jamur nggak tinggi-tinggi jamurnya itu, jamur segitu-segitu aja, cuma palanya doang yang lebar, ya, tapi kecil. Nah, kita nggak mau seperti itu, saudara. Kita ingin menjadi pohon yang benar-benar kuat. Seperti pohon yang kuat pohon apa? Korma. Saudara tahu yang berkorma ya? Dia tuh pohonnya itu walaupun buah ada yang bagaimana topan, dia nggak bisa angkat karena akarnya nancapnya ke bawah, saudara. Nancap ke bawah. Jadi kalau prosesnya itu, kalau saya lihat ya, dia itu dipendam dulu benihnya. Biar dia berakar sampai ke bawah. Dia kan kalau padang gurun kan mencari air susah ya. Dia tancap terus akar sampai benar-benar ketemu air. Dia bertumbuh. Dia akan mengangkat batu yang gede aja bisa angkat loh kalau dia udah menemukan air. Itulah kekuatan kita harus seperti itu. Kita berakar dulu, terus kita bisa bertumbuh dan baru bisa menghasilkan buah. Amin. Nah, terus yang kedua apa? Memiliki respon yang baik dalam setiap keadaan. Ya, jangan kita curiga dulu. Responnya kita curiga lagi. Wah, kecurigaan itu bisa membuat pikiran kita ini nggak beres, saudara. Ya, kita harus berpikir dengan jernih. Ya, kita harus berpikir dengan positif. Jangan kita segala sesuatu ini berpikiran negatif. Kita nggak boleh. Kita harus berpikir dengan positif, saudara. Karena dengan pemikiran positif itu Roh Kudus yang akan bisa memantau semua pemikiran kita. Yang akan memberikan jalan keluar bagi kita, saudaraku. Ya, dalam Mazmur 84 ayat 7 mengatakan, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pun pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Amin. Itu artinya begini, saudara. Setiap pergumulan dan persoalan kita hadapi, kita harus bisa menghidupi itu dengan rasa bersyukur. Jangan kita mengeluh. Terkadang kalau ada persoalan kita mengeluh ya. Persoalan hidup. Pasti kita mengeluh. Tapi bagaimana Tuhan mengajarkan di sini? Ya, kita harus setiap persoalan kita hadapi dengan rasa bersyukur. Ya, karena Tuhan akan mencurahkan berkatnya dan mencurahkan berkat itu tepat pada waktunya, saudara. Ya, walaupun hari ini kita minta kepada Tuhan, persoalan hidup kita hari ini juga kita nggak bisa bereskan. Tapi kalau kita memohon, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Dan kita perlu pahami, saudara, ya, harus restorasi dalam cara berpikir kita di dalam kehidupan yang lama kita. Kalau hidup kita yang lama jangan kita bawa sekarang, saudara. Kita kan sudah lahir baru. Baru kemarin kan kita ada beberapa orang yang dibaptis ya, saudara ya. Kita sudah lahir baru. Jangan sampai kehidupan lama kita kembali lagi dengan kehidupan yang sekarang ini, saudara. Yang lama kita meninggalkan biarlah berlalu. Itu sebagai pengalaman hidup kita. Kita maju, kita melangkah. Ya, kita melihat masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Amin. Aku yang dikasih Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah membangun manusia roh, saudara terus menerus, ya, dengan firman Tuhan juga memiliki respon yang baik. Saatnya saudara dan saya untuk memenangkan jiwa. Amin. Ya, kalau kita sudah meresponi semua apa yang kita tahu hari ini, ya, kita menyatukan hati kita. Kita selalu ingin bertumbuh bersama. Hari ini kita akan memenangkan jiwa, saudara. Ada yang mau memenangkan jiwa? Tunjuk tangan, ada yang mau? Janji besok bawa satu orang satu jiwa ya. Ya, supaya kita penuh, saudaraku ya. Supaya apa yang kita inginkan ya, supaya apa yang menjadi pergumulan pelayanan hamba Tuhan, kita ingin membeli tanah, kita ingin
membangun sebuah gereja, untuk kita dapat bertumbuh di tempat ini, untuk kita ingin bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Itulah yang kita inginkan dalam pergumulan kita hari ini, saudaraku. Ya, mau menangkan jiwa, saudaraku? Amin. Ya, berarti minggu depan pokoknya 1 orang 1 jiwa, saudara. Amin. Ya, jangan sampai lolos, saudaraku ya. Harus kita berjanji, saudara, karena bagaimanapun kita memang kalau kita sudah sehati, ya, kita sudah sehati, kita sudah sepaham dengan firman Tuhan, kita ingin mau kita bertumbuh bersama-sama di tempat ini, ya, harus kita mempunyai visi dan misi yang tadi siang sudah dikatakan, berakar, bertumbuh dan berbuah. Karena visi misi kita adalah untuk melayani sesama, saudara, bukan untuk melayani hamba-hamba Tuhan, enggak. Justru kita melayani karena Yesus datang bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk melayani, saudara. Ya, dengan pengajaran selama 33 tahun dia mengajar, saudara. Dia melayani. Dia mengajarkan kebaikan. Dia mengajarkan kasih. Tidak ada satupun pengajaran itu yang tercela, saudara. Tidak ada. Semua berbentuk kasih. Dengan dia merendahkan hati, dia melayani, saudara. Ya, walaupun dia jalan kaki dari ujung ke ujung, ya, itu melelahkan sebenarnya, saudara. Tapi dia punya ingin. Ya, dia ingin murid-muridnya semua itu untuk melayani murid-muridnya dengan baik. Demikian kita, hamba-hamba Tuhan melayani, bukan untuk dilayani kita, enggak. Kita semua ingin melayani jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di SJA Villa kita yang dulu, saudara. Amin. Mau sepakat, saudaraku? Amin. Sepakat? Jangan lupa besok ya. Minggu depan kita akan bawa 1 orang 1 jiwa. Harus, saudaraku, karena kita ingin membangun, saudara. Ya, kita harus membangun loh. Kita punya iman loh, saudara. Siapa yang punya iman di sini yang tangan? Siapa yang mempunyai iman? Iman yang besar. Haleluya, berkemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Ya, saya ingin untuk pelayan Tuhan, untuk pemusik, silakan untuk maju depan. Saudaraku, kita tahu ya bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Ya, Tuhan itu ingin kita bertumbuh. Jangan kita cuma hanya sebagai jemaat biasa, saudara. Kita ingin menjadi jemaat-jemaat yang excellent di mata Tuhan. Ya, bukan kita ingin sombongan diri, saudara. Memang harusnya manusia rohani kita ini, ya, kita harus benar-benar bertumbuh, saudara. Kalau kita sudah bertumbuh, kita yakin sesuatu itu yang Tuhan berikan itu pasti akan terjadi. Walaupun hari ini belum terjadi, saudara, kita percaya nanti mungkin di tahun depan kita akan bisa membeli. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri, saudaraku. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Sungguh kami bersyukur pada siang hari ini, Tuhan, kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu yang bersama melambang, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, bahwa rencana dalam rencana-Mu. Kami percaya, Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi dalam setiap langkah kami yang percaya Kami percaya, Tuhan, dalam hidup kami hanya bisa mengandalkan kekuatan-Mu, Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Tapi kami percaya Tuhan, dengan kekuatan bersama kami dapat terbang tinggi pada Raja Wali. Kami akan melintasi setiap badai rintangan yang menghalangi setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang memberikan kami dalam kehidupan. Engkau tahu isi hati-Mu, Tuhan. Kami mengerti kami semua, Bapa.
firman-Mu yang indah pada sore hari ini Tuhan, yang mengajar kepada setiap kami ya Bapa. Untuk kami terus Tuhan lebih dekat lagi kepadamu, untuk lebih lagi kami taat kepadamu Tuhan, untuk kami lebih lagi dengar-dengaran akan Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh belajar Tuhan meninggalkan kehidupan kami yang lama ya Bapa. Kami boleh jalani kehidupan kami yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa, hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh selalu berkenan di hadapan-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan setiap kami ya Bapa, bahwa kami lebih dalam lagi kepadamu Tuhan. Oh, hingga selalu menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Betapa indahnya Tuhan kalau kami selalu dekat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Memberkati lebih dan lebih lagi. Terus tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu. Kemurahan-Mu terus turun atas hamba-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi. Bukakan terus kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu yang masih muda ini Tuhan. Pakai dia lebih dahsyat lagi. Nyatakan Tuhan isi hati-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai dia ya Bapa. Dimanapun dia berada Tuhan, dia boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang. Oleh kehidupannya, oleh pekerjaannya, oh di dalam keluarganya Tuhan, dia boleh menjadi dampak buat banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanannya, pekerjaannya, usahanya Tuhan, berkati istri, anak-anaknya, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami sudah menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh lakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari lepas sehari. Biarlah Engkau nampak dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, terus menaungi setiap kami, yang terus menuntun setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati sidang jemaat-Mu untuk mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan mereka Bapa. Yang lemah Tuhan beri kekuatan Bapa, yang sakit dan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mulai kendor Tuhan, berikan Tuhan roh yang menyala-nyala, roh yang selalu haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Dan di hadapan kami ada anak-anakmu Tuhan, saudara-saudari kami Tuhan yang berulang tahun di bulan Juni. Haleluya Yesus. Mari berulang tahun Tuhan, Kau berkati dan Kau melihat hati mereka ya Bapa, sampai ke dalam mana hati mereka Bapa. Dan Kau berkati dan menjadi permohonan dan menjadi impian mereka ya Tuhan. Biarlah semuanya seturut dengan rencana dan kehendak Bapa. Berkati anak-anakmu Tuhan. Kami menangkap kamar kami, memberkati mereka Tuhan, memberkati setiap keluarga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus berencana, terus yang menyertai kehidupan mereka kemanapun mereka boleh melangkah. Tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Tuhan yang kami sembah dan Tuhan yang mempunyai segala kuasa di surga dan di bumi. Kami layak berbangga dan berjalan dengan kepala yang tidak lagi tertunduk, sebab Kristus yang hidup dalam kita segala kuasa dan otoritas.
Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Amin. Yang lemah letih sudah berperan, Kau berikan jalan Amin. keluar. Kau berikan berkat-berkat sehat jasmani rohani Tuhan. Kau berikan kesehatan Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan membuat engkau menjadi naik bukan turun. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin.